Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Yunita dengan NIM 2542036097 dari program studi PAI. Sini saya akan menjelaskan tentang presentasi biografi Anas bin Malik sebagai perawi hadis. Selanjutnya, identitas Anas bin Malik. Anas bin Malik, nama lengkap beliau adalah An-Nadr Al-Ansari. Nama kunyah beliau biasa dipanggil dengan Abu Hamzah. Nama kunyah itu maksudnya adalah sebutan atau panggilan kehormatan dalam budaya Arab yang biasanya diawali dengan kata Abu atau Ummu, yang mana Abu Hamzah yang artinya adalah bapak dari Hamzah. Kunyah tidak harus menunjukkan anak kandung, kadang digunakan sebagai julukan kehormatan. Dalam Islam, kunyah dipakai sebagai bentuk penghormatan dan adab. Rasulullah SAW sering memanggil sahabat-sahabat beliau dengan kunyah mereka, seperti contohnya Anas bin Malik, Abu Hamzah. Beliau asli dari Madinah, kaum Ansor Bani Nazar. Tahun lahir beliau kurang lebih 10 tahun sebelum hijrah, sekitar 612 Masehi. Beliau wafat 93 Hijriah, kurang lebih 712 Masehi di Basrah, usia kurang lebih 103 tahun. Anas bin Malik sebagai perawi hadis adalah salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ibunya Ummu Sulaim menyerahkan Anas kepada Rasulullah untuk menjadi pelayan beliau ketika beliau berusia sekitar 10 tahun. Anas melayani Nabi selama 10 tahun, sejak hijrah ke Madinah hingga wafatnya Rasulullah. Selama masa itu, Anas menyaksikan langsung akhlak, ibadah, dan kehidupan Rasulullah SAW, sehingga riwayat hadisnya sangat kuat dan terpercaya. Setelah wafat Nabi SAW, Anas tinggal di Basrah dan menjadi rujukan utama ilmu hadis dan sunnah. Ia termasuk sahabat yang paling akhir wafat, sehingga sanad hadis beliau menjadi sangat penting. Jumlah hadis yang diriwayatkan beliau sekitar 2286 hadis. Kedudukan Anas bin Malik, yang pertama termasuk sahabat yang besar, sahabi, kemudian dikenal sangat jujur, lembut, dan teliti. Kemudian Rasulullah SAW pernah mendoakannya agar diberi harta, keturunan, dan umur panjang, dan doa itu terbukti. Contoh hadis riwayat dari Anas bin Malik, hadis yang lain tentang kasih sayang Nabi SAW yang bunyinya, Qala Anasin kana Rasulullah SAW min ahsanin nasi khuluqan, yang artinya Anas berkata, Rasulullah SAW adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Muslim. Contoh hadis riwayat dari Anas bin Malik, hadis yang lain tentang kasih sayang Nabi SAW yang bunyinya, Qala Anasin kana Rasulullah SAW min ahsanin nasi khuluqan, yang artinya Anas berkata, Rasulullah SAW adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Muslim. Dari biografi hadis Anas bin Malik, kita dapat mengambil hikmah dan keteladanan dari Anas bin Malik. Yang pertama, kesabaran dan keikhlasan dalam berkhidmat. Anas bin Malik melayani Rasulullah 10 tahun penuh kesabaran dan keikhlasan. Ia tidak pernah mengeluh meskipun masih berusia muda. Hikmahnya adalah setiap amanah dan tugas sekecil apapun, jika dilakukan dengan ikhlas, akan bernilai ibadah. Yang kedua, akhlak mulia dalam pergaulan. Anas dikenal sebagai pribadi yang lembut, sopan, dan rendah hati karena ia meneladani langsung akhlak Rasulullah SAW. Hikmah yang dapat kita ambil adalah akhlak yang lebih baik berkesan daripada perkataan dan menjadi kunci diterimanya seseorang di masyarakat. Yang ketiga, cinta dan kedekatan kepada Rasulullah. Kedekatan Anas dengan Rasulullah SAW membuatnya sangat mencintai dan meneladani sunnah beliau. Hikmah yang kita ambil, semakin dekat kita dengan ajaran Rasulullah SAW, semakin baik pula perilaku dan keimanan kita. Yang keempat, semangat menuntut dan menyebarkan ilmu. Anas bin Malik menjadi salah satu periwayat hadis terbanyak yang menunjukkan kesungguhan beliau dalam menjaga dan menyebarkan ilmu.
Hikmah yang bisa kita ambil, ilmu yang diamalkan dan disampaikan kepada orang lain akan menjadi amal jariah yang terus mengalir. Yang selanjutnya, rendah hati meski memiliki kedudukan tinggi. Walaupun seorang sahabat besar dan ulama hadis, Anas tetap tawadu dan tidak sombong. Jadi hikmah yang bisa kita ambil, kemuliaan seseorang bukan pada jabatan atau ilmunya, tapi pada kerendahan hatinya. Yang keenam, ketaatan dan kesetiaan kepada Islam. Anas hidup panjang dan tetap istiqomah dalam Islam hingga akhir hayatnya. Hikmah yang bisa kita ambil, istiqomah adalah kunci keselamatan dan keberkahan hidup. Yang ketujuh, bukti doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar Anas diberi umur panjang, harta dan keturunan terbukti nyata. Hikmah yang bisa kita ambil, keberkahan hidup datang dari orang yang soleh dan ketaatan kepada Allah. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari biografi Anas bin Malik adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu merupakan teladan dalam kesabaran, keikhlasan dan akhlak mulia dan kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak usia 10 tahun yang masih terbilang muda, beliau melayani Nabi dengan penuh hormat dan ketulusan sehingga tumbuh menjadi pribadi yang lembut, rendah hati dan istiqomah dalam Islam. Kesungguhan dalam menuntut serta menyampaikan ilmu menjadikannya salah satu periwayat hadis terbanyak dan keberkahan hidupnya menjadi bukti doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keteladanan Anas bin Malik mengajarkan kita bahwa pengabdian yang ikhlas, akhlak yang baik dan konsisten dalam kebaikan akan membawa kebaikan dan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Baik, terima kasih teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang biografi dari Anas bin Malik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.